Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman pecinta Al-Quran, jamaah ruang mengaji kita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita melanjutkan pelajaran yang terdahulu, yaitu kalau dahulu kita sudah sampai huruf Ro, sekarang huruf Fa. Ya. Huruf Fa ini sudah saya tulis seperti biasanya, ini untuk tidak berlama-lama ya. Harful Fa'i atau huruf Fa, nah, ini bentuknya seperti ini, titiknya satu nih. Teman-teman pasti sudah tahu huruf Fa ini. Kita ini belajar tentang makhraj dan sifatnya, atau tempat keluar huruf Fa itu di mana, kemudian sifat-sifatnya dari atau karakteristik dari huruf Fa itu bagaimana, itu ada sifat berapa yang melekat pada huruf Fa. Baik, kita mulai dengan makhrajnya dulu. Makhraj atau tempat keluarnya huruf Fa itu berada di ujung gigi sari atas. Kita tempelkan ke bibir bawah ya. Jadi menempelnya ujung gigi sari atas ke bibir bawah bagian dalam gigi sari atas ini. Nah, ujung gigi sari atas ini kita tempelkan ke bibir bawah bagian dalam, yang bagian dalamnya. Kita ucapkan, kemudian kita keluarkan hurufnya Fa. Fa, Fa, Fa. Nah, seperti huruf F ya. Fa, 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 Fi, Fu, Baf. Nah, Fa, Fi, Fu, Baf. Ini jadi ini makhrajnya adalah makhraj asyafatain atau dua bibir ya. Dua bibir ini. Tapi dua bibir ini bukan dalam artian itu dua bibir kita tempelkan, ini kita tempelkan antara gigi bibir atas dan bibir bawah itu kita tempelkan, bukan seperti itu. Kalau bibir atas kita tempelkan ke bibir bawah itu akan berbunyi pa, jadi berbunyi huruf P seperti ini, bukan huruf F. Nah, salah ini Fa. Kalau P ini huruf P ini tidak, dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran ini nggak ada huruf P, adanya F, Fa. Ini F atau Fa. Fa bukan Pa, bukan papi pu, bukan papi, bukan papi, tapi Fa, Fi, Fa, Fi. Afala. Nah, ini termasuk huruf yang mudah ya. Huruf mudah sekali ini teman-teman. Nah, ini. Sekali lagi makhrajnya adalah menempelnya ujung gigi seri atas ke bibir bawah bagian dalam ini. Bagian dalam sini. Ujung gigi seri atas tempelkan ke bagian dalam ini. Berbunyi Fa, Fi, Fu, Baf. Fu, fan, fani, fafna, minal, mufni, mafi, fam, fani, fa. Nah, gitu. Ya. Selanjutnya, kalau tadi sudah bicara makhrajnya, sudah belajar makhrajnya, kemudian kita ketahui karakteristik dari huruf Fa itu sendiri. Itu ada sifat-sifat yang melekat pada huruf Fa. Yang pertama adalah hamas. Hamas, masih ingat ya teman-teman? Hamas itu berhembusnya nafas, jadi nafasnya itu tidak ditahan, ada hembusan nafas. Coba rasakan Fa, 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 ada hembusan nafas. Fa, Fa, itu ada hembusan nafas. Itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua adalah rokhawah. Jadi suaranya mengalir, suaranya juga tidak ditahan, tidak ditahan begitu, tidak. Tapi Fa mengalir begitu saja. Fa, 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 nafasnya mengalir, suaranya juga mengalir. Fa, 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 begitu saja. Fala, Fala. Itu sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga adalah istifal. Jadi huruf Fa ini termasuk huruf tipis. Huruf tipis. Jadi apa itu, pangkal lidah tetap atau tidak naik ke langit-langit atas. Kalau naik ke langit-langit atas itu namanya isti'la, tapi ini istifal saja. Jadi tetap tidak naik ke langit atas, tetap di posisi semula. Fa, Fa,
fa, sambil senyum, fa, 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 nah, gitu. Jadi nafas keluar, suaranya mengalir. Kemudian yang ketiga adalah tidak naik. Ini suara itu apa namanya, termasuk huruf tipis. Jadi pangkal lidah tidak naik. Dengan senyum, fa, fa, fa. Gitu. Itu sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat adalah infitah. Yaitu sebagian besar lidah tidak menempel ke langit-langit atas, tetap saja terhampar, tidak menutup. Gitu. Kebalikannya infitah kan itbaq, menutup. Jadi ini adalah sifatnya adalah infitah, terbuka. Sebagian besar tidak menempel ke langit-langit atas. Jadi kita ucapkan fa, 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 fa. Itu sifatnya. Kemudian sifat yang kelima, yang terakhirnya adalah idlaq, ringan suara. Ini kebalikannya dari ismat. Kalau ismat adalah berat suara, kalau idlaq adalah suaranya ringan saja, tidak ngotot gitu dalam mengeluarkannya. Fa, fa, ringan saja, ringan suara. Fa, 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 gitu ya. Itu ada sifat nih 5 yang mensifati huruf fa. Saya ulang lagi, makrosnya adalah menempelnya ujung gigi seri atas ke bibir bawah bagian dalam, itu makrosnya. Kemudian sifatnya ada 5, 1 hamas, 2 rokhawah, 3 istifal, 4 infitah, dan kelima adalah idlaq. Nah, itu aja ya. Ini insya Allah huruf yang paling mudah ini, fa. Ya, termasuk bagian huruf yang mudah ini, fa ini. Dibandingkan dengan huruf ain itu sangat sulit itu ya. Fa, insya Allah semuanya bisa itu. Kan biasa mengucapkan huruf F itu. Misalnya fulus, nah ini kan pakai huruf F, fa, fulus, fa, fi. Nah, sekarang kita latihan seperti biasa. Ini insya Allah mudah nih. Ya, fa, fi, fu, baf, fu, fam, fani, faf, na, minal, muf, ni, ma, fi, fam, fani, fa. Nah, sekali lagi, fa, fi, fu, baf, fu, fam, fani, faf, na, minal, muf, ni, ma, fi, fam, fani, fa. Ya, kita aja teman-teman ya. Insya Allah semuanya bisa. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua ini lancar dalam belajar makhraj dan sifat itu, lancar dalam mengucapkan huruf-huruf Arab atau huruf hijaiyah ini. Cukup sekian. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video yang akan datang, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video mengaji selanjutnya. Allahumma rahamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.